Spartans! What is your profession? Halo Maximus, lama tidak mengupload video di YouTube ya karena sibuk pekerjaan, sibuk puasa. Nah, ini di hari kedua Lebaran ada waktu untuk membuat konten lagi. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai radiator. Seringkali kita itu bertanya-tanya ketika ada permasalahan di radiator. Apa saja sih masalah yang kerap timbul di radiator, itu akan kita bahas, terutama mengenai kebocoran ya, kebocoran di radiator. Apa saja? Simak video berikut. Kita bahas yang paling mudah adalah bocor kasat mata. Jadi bocor kasat mata itu bisa dilihat, entah itu ada air di sini atau mungkin di kolong mobil. Ya, itulah gunanya radiator coolant. Jadi radiator coolant itu memang ada warnanya. Dan itu memang zat pewarna, ada yang hijau, ada yang merah. Itu fungsinya kalau bocor kita akan lebih mudah mendeteksi. Kalau air biasa itu susah. Jadi pengalaman, makanya sih ada dua mobil ya. Mobil ukurannya agak baru dan mobil tua. Nah, di mobil tua itu ini saya pernah 2 kali mengalami kebocoran. Itu kalau pakai coolant dia kelihatan warna hijaunya atau warna coolantnya itu kelihatan. Walaupun cuma sedikit itu akan terlihat. Apalagi sampai di lantai, di kolong mobil itu lebih terlihat. Itu bocor yang kasat mata. Makanya rekomendasi pakai coolant itu. Kalau air biasa kita tidak bisa mendeteksi. Karena bisa jadi itu air hujan atau air orang tetesan dari air biasa atau air AC. Tapi kalau ada warnanya kita tahu bahwa itu kebocoran dari coolant. Itulah fungsinya dari radiator coolant. Ada warnanya di sana. Nah, kebocoran yang agak berat kedua yaitu ketika airnya masuk ke oli. Nah, ngeceknya dari dipstick ini. Jadi kalau kita angkat dipsticknya ya, ada perubahan warna, biasanya warnanya putih susu atau kopi susu, itu artinya air radiator masuk ke ruang bakar. Berarti ada kebocoran. Biasanya jalur air di head sini melengkung. Biasanya itu terjadi kalau pernah overhead mesinnya atau habis nerjang banjir. Nah, ini dulu dipakai off-road pernah juga ya, makanya pengalaman saya tentang itu banyak. Pernah pakai off-road, kesalahannya nyebrang sungai, saya melawan arus, jadi airnya masuk blok sini, kesedot masuk ke ruang bakar, turun mesin. Ini juga pernah ya. Ya maklum lah, mobil off-road mesti begitu. Ini pernah kemasukan air. Nah, itu olinya jadi putih susu ya. Bisa juga tadi karena ininya melengkung karena overhead, headnya ini melengkung karena overhead. Atau kebalikannya, olinya yang masuk ke radiator, itu juga bisa. Jadi olinya itu masuk ke sini, itu juga bisa. Ya, itu mendeteksi kebocoran yang kasat mata. Yang menarik, kita akan bahas bocor yang tidak kasat mata, bocor yang serem. Jadi sering itu ada pertanyaan ya, tiba-tiba airnya habis, tapi tidak ada bocor. Cariin bocor tidak ada, olinya bagus ya, maksudnya nggak masuk ke oli airnya, juga nggak masuk ke radiator, tapi selalu habis ya. Sering itu ada kasus macam itu. Hilangnya kemana itu air radiator, menguap kemana sehingga mesin overhead? Jawabannya ada 2 permasalahan. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, permasalahan pertama, mungkin tutup radiatornya ini rusak. Ya, tutup radiatornya ini rusak. Lihat ya. Ini walaupun mobil tua, bersih bos. Ya, bersih. Makanya selalu gunakan coolant. Makanya bagi kaum jedingers itu ya lebih baik gunakan coolant. Dia lebih bersih. Ini kalau pakai air jedingers atau air AC, sebutannya jedingers atau air kamar mandi ya, atau air PDAM atau air AC, itu mesti sudah coklat semua ini. Nah, kembali lagi, airnya hilang, habis, tiba-tiba habis, nggak ada bocor. Itu karena pertama, tutupnya rusak. Jadi ini kan ada per
Nah, ini tutupnya rusak. Dan ketika tutup rusak, pastikan beli tekanan yang pas. Ini tekanannya adalah kelihatan ya, 0,9 tekanannya. Karena tiap tutup beda. Nah, ini kalau di mobil agak baru tekanannya agak keras lagi, 1,1 ya. Jadi kalau beli pastikan tekanannya sesuai. Nah, ini juga bisa juga tekanannya tidak sesuai. Ya, tekanannya tidak sesuai. Jadi seumpama ini harusnya 0,9 dipasang 1,1. Airnya akan keluar terus ke sini. Dia nggak mau nutup. Keluar terus. Nah, itu menyebabkan dia airnya habis ya. Jadi pastikan yang pertama tutupnya ini sesuai. Nih, sesuai dengan spesifikasi mobil. Kalau mobil tua biasanya 0,9. Kalau mobil baru tekanannya 1,1. Nah, sekarang terakhir penyebab dari ini air radiator tiba-tiba habis ya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba overhead. Selain salah tutupnya ini atau tutupnya rusak, adalah kebocoran kompresi. Nah, ini yang sering tidak diketahui oleh pengguna mobil. Jadi kebocoran kompresi juga bisa menyebabkan air radiator menjadi habis hingga mobil menjadi overhead. Jadi ketika kompresi, di dalam sini kan ada kompresi ya. Jadi air radiator ini, saya cerita sedikit, itu muter melalui dinding sini, samping-samping. Jadi dia lewat di samping-samping piston. Karena tujuannya dia mendinginkan blok yang piston naik turun itu. Nah, ketika ada kebocoran di jalur air di situ, ya biasanya kalau mobil tua itu karena itu tadi keropos. Jadi head ini bisa keropos di jalur airnya, sehingga tekanan kompresi piston itu bocor masuk ke tekanan radiator. Nah, ketika dia masuk ke tekanan radiator, kompresi bocor tadi itu juga sama, dia akan mendorong air ini untuk keluar. Jadi airnya keluar di sini. Jadi pasti di sini akan habis karena airnya terdorong kompresi. Ya, keluar. Ya, jadi sekali pakai pasti langsung overhead. Nah, untuk mendeteksi kebocoran kompresi, ini tips yang mungkin tidak pernah dibahas di channel lain. Ini adalah triknya anak-anak mobil tua atau anak-anak jeep ya, jeep tua. Kalau mobil baru semacam ini jarang ada yang tahu cara mendeteksi kebocoran kompresi. Tapi kalau anak mobil tua pasti tahu. Ini caranya. Siapkan botol bekas, kemudian lubangin atasnya ya, lubangin atasnya, ini botol bekas. Masukkan ya, kemudian isi air. Ini cara mendeteksi kebocoran kompresi yang bisa menyebabkan air keluar dan overhead. Nah, nggak usah penuh-penuh. Ini karena saya pakai coolant jadi warnanya merah ya, warna coolant. Coolantnya yang merah soalnya kemarin. Nah, ketika sudah seperti ini, itu mesin kita nyalakan. Saya tidak bisa menyalakan karena ini harus 2 orang partner yang membantu ya, karena saya sendirian bikin videonya. Jadi ketika sudah begini, nyalakan mesin, kemudian gas. Ketika dia muncul gelembung-gelembung di sini, itu berarti ada kebocoran kompresi. Ya. Normalnya ketika ini ada air dan digas, itu tidak boleh ada gelembung. Ya, tidak boleh ada gelembung air. Nah, kalau ada gelembung air dipastikan itu kebocoran kompresi. Nah, kebocoran kompresi itu yang menyebabkan airnya ini keluar dari reservoir ini, keluar, menyebabkan mesin menjadi overhead. Ya, jadi itu permasalahan mengenai radiator ya. Jadi saya rangkum, wah saya kayak memberikan kuliah ini dirangkum ya. Jadi pertama tadi permasalahannya adalah bocor kasat mata ya. Ya, bocor kasat mata bisa dilihat. Nah, yang terakhir adalah bocor tidak kasat mata atau yang tidak terlihat, yaitu karena tutupnya rusak atau tutupnya salah tekanannya, atau yang
terakhir adalah kebocoran kompresi yang bisa dilihat dari atau dicek dengan cara seperti ini. Oke, segitu dulu video singkatnya tentang melihat atau mengecek kebocoran air radiator. Nah, tips selanjutnya ini sudah umum ya. Tips selanjutnya kita akan bahas mengenai tips mengganti air radiator. Kebetulan ini saya kemarin habis belanja macam-macam ya. Satu dus sendiri untuk belanja perawatan mobil. Nah, video selanjutnya silakan ditunggu. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan. Video selanjutnya kita bahas mengenai cara mengganti air radiator baik di mobil modern maupun di mobil tua. Bagaimana cara mengganti radiator, dan kita bahas mengenai air coolant vs air jedingers atau air PDAM atau air AC. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalam.